ومنع وأعطى وأرشد وهدى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di pagi hari yang mulia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Dan pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita pertahankan dan terus tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka kabar gembira akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan itulah janji Allah yang tidak akan pernah berubah, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sejak matahari terbenam di akhir bulan Ramadan kemarin dan malam Syawal pun tiba, gema takbir, tahmid dan tahlil mulai berkumandang di seluruh penjuru dunia. Perasaan hati kita begitu senang dan gembira sebagai refleksi tanda syukur karena telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah puasa 1 bulan penuh. Hari-hari puasa kita penuh perjuangan yang sangat berat, perjuangan melawan hawa nafsu dengan menahan lapar dan dahaga serta menjauhkan diri dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Di sisi lain, kita juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena kita harus berpisah dengan bulan yang jauh sebelumnya kita rindukan kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh berkah dan kemuliaan yang berlipat ganda. Perpisahan ini juga dibarengi dengan kekhawatiran dalam diri kita. Apakah kita masih diberikan kesempatan bertemu bulan Ramadan yang akan datang, atau mungkin ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita?
tentu doa dan harapan kita sama. Semoga kita diberikan panjang umur dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Andai umatku mengetahui apa saja keutamaan dan kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan, maka mereka pasti berkeinginan sepanjang masa ini menjadi bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri merupakan agenda terakhir dari seluruh rangkaian ibadah bulan Ramadan. Namun, ini bukanlah akhir dari peluang untuk mendulang banyak kebaikan dan pahala pasca Ramadan. Tapi justru sebaliknya, Idul Fitri ini adalah momentum awal untuk memulai kehidupan baru dengan hati yang baru dan semangat yang baru, di mana pada hari ini semua kita kembali kepada titik nol, titik fitrah, bersih dari dosa setelah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shamu syahra ramadana wa kharaju ila 'idihim, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati, kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa ibadiyallazina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum, ishhadu anni qad ghafartu lahum." Fayunadi munadin, ya ummata Muhammadin, irji'u ila manazilikum qad buddilat sayiatukum hasanat. Apabila mereka telah selesai berpuasa, kemudian melaksanakan salat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, "Wahai para malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharapkan imbalannya. Dan sekarang hambaku juga meminta imbalannya karena telah selesai berpuasa. Maka saksikanlah, aku sungguh benar-benar telah mengampuni mereka." Kemudian terdengarlah suatu panggilan yang memanggil, "Wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Sesungguhnya segala dosa salah telah diganti dengan kebaikan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Idul Fitri merupakan perpaduan dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah selesai menjalankan tugas ibadah puasa dengan segala amaliyah yang ada di dalamnya, sehingga pada hari ini kita mendapatkan ampunannya. Sedangkan dimensi yang kedua yaitu hablum minan nas, yaitu hubungan kita antar sesama manusia. Mungkin selama berinteraksi sosial kita pernah melakukan hal yang bernilai positif, namun juga tidak sedikit ada perbuatan kita yang bernilai negatif yang bisa merusak hubungan antar sesama. Maka kekeliruan sosial yang telah kita perbuat ini akan bisa diampuni manakala kita mau berlapang dada untuk saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati?" Qalu bala. Qala islahu zatil bain, fa inna fasada zatil bain hiyal haliqah. Maukah kalian aku beritahu perkara yang lebih utama dari ibadah puasa, salat dan sedekah? Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendamaikan yang sedang berselisih di antara kamu
karena rusaknya perdamaian itu adalah perusak agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Idul Fitri merupakan saat yang tepat untuk menanamkan budi pekerti yang luhur, bersilaturahim dengan keluarga, kerabat dan sahabat, memperbaiki kembali kerusakan sosial yang telah kita perbuat. Maka tidak heran pada saat Idul Fitri tiba, semua hati rindu dan saling merindukan, ingin berkumpul kembali, bertemu bersama keluarga untuk saling memaafkan, melebur segala dendam yang mungkin masih hinggap di hati. Karena sesungguhnya kita sadari bahwa tiada satupun manusia di dunia ini yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Oleh karena itu, pada hari ini marilah kita lapangkan dada, ringankan lisan, ulurkan tangan, ceriakan wajah, bukalah hati selebar-lebarnya untuk kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun min makarimil akhlaqi 'indallah an ta'fuwa 'amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka." Ada 3 budi pekerti yang sangat luhur dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, engkau mampu memaafkan orang yang telah menzalimimu. Kedua, engkau bisa bersedia memberi sesuatu kepada orang yang pelit terhadapmu. Ketiga, engkau mau bersilaturahim kepada orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Mengapa silaturahim mendapat posisi yang mulia dalam Islam? Karena silaturahim merupakan satu akhlak yang sangat luhur dan mulia, yang mampu menghancurkan rasa dendam, menyatukan hati dan jiwa yang berpisah, juga mampu mendatangkan rezeki serta menambah berkahnya usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Oleh sebab itu, janganlah kita berkeras hati, merasa suci, angkuh pendirian, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang hatinya hidup pasti berlapang dada dan mudah memaafkan orang lain, sedangkan orang yang hatinya mati tentu keras kepala dan tidak mau memaafkan orang lain. Seorang yang memiliki hati yang lapang pasti bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Senang bersilaturahim merupakan cerminan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang berakhlak mulia, jiwa yang diridhai dan diredha, jiwa yang diampuni dosanya di bulan Ramadan, dan itulah jiwanya orang yang berhari raya Idul Fitri pada hari ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hal yang terpenting sebagai komitmen kita setelah berhari raya adalah melestarikan serta mengistiqomahkan seluruh kebiasaan baik yang telah kita perbuat di bulan suci Ramadan. Berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya, baik pada dimensi vertikal maupun pada dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal, marilah kita bertekad untuk tetap menegakkan serta mempertahankan iman dan takwa dalam keadaan apapun. Sedangkan pada dimensi horizontal, kita bertekad untuk menerapkan akhlak mulia, baik pada tingkah laku dan tutur kata, menjaga perilaku dan ucapan kita agar tidak menyakiti dan menzalimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang sempurna itu adalah mereka yang mampu mengendalikan lisan dan perbuatannya untuk tidak menyakiti orang lain. Konsekuensi praktis untuk menjaga dimensi ini adalah perlunya adanya sikap mental yang baik, akhlak mulia, rela berkorban dan merasa bertanggung jawab. Maka dengan demikian kita akan terhindar dari perumpamaan yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu seperti perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal kuat menjadi bercerai-berai kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kebaikan yang telah kita perbuat di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin agar mampu mempertahankan kesucian jiwa yang kita raih pada hari ini. Minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, wa kullu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظلنا المصطفى محمد. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها
عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمِ حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا لمن خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.